Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan masih dari kitab Syama'il Nabiul Mustafa atau Syama'il Muhammadiyah, sebuah kitab yang membahas profil Nabi dari sisi fisik dan akhlak beliau. Pertemuan sebelumnya ya, di tengah Oktober kemarin, kita masih di hadis tentang cara minum Nabi, ya, bagaimana Nabi itu minum. Yang sempat kita bahas adalah bahwa Nabi SAW ketika minum itu mengambil nafas kadang 3 kali, kadang 2 kali, ya. Kadang 3 kali, kadang 2 kali. Dari Anas bin Malik dikatakan Nabi bernafas 3 kali. Ya, Nabi bernafas 3 kali. Thalathan, ina'i thalathan. Di gelas itu bernafas 3 kali. Sementara diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi meminum minuman itu bernafas 2 kali. Dan sudah saya sebutkan di pertemuan kita terakhir itu, yang dimaksud bernafas 2 kali itu seperti apa? Ada 2 tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama, minum glek sekali, glek 2 kali, glek 3 kali. Itu dimaksud 3 nafas. Demikian pula dengan 2 nafas, ya. Jadi 1 teguhan, 1 nafas, 1 teguhan, 1 nafas. Tafsiran yang kedua adalah 1 teguhan 2 sampai 3 nafas. Misal, nah, terus glek glek glek. Nah, itu 3 kali. Dan dua-duanya ya sama-sama rajih, ya. Dua-duanya ya dibolehkan. Nah, kemudian hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak serta-merta harus 3, tidak serta-merta juga harus 2, dilihat kondisi. Ya, kalau Nabi haus banget, beliau sampai 3 kali. Ya, tapi kalau tidak terlampau haus, cukup 2 kali. Kemudian cara berikutnya Nabi minum, yaitu ternyata Nabi pernah minum sambil berdiri. Hadis nomor 212, mohon maaf. Dari sahabat Kabsyah Abu Abi Imarah, ya, dia berkata, dakhala alayya nabi, pernah Nabi datang ke rumahku, fasyariba min fi qirbah mu'allaqah qa'iman. Nah, Nabi minum langsung dari qirbah. Qirbah kalau bahasa Indonesianya gerabah, bahasa Arabnya qirbah. Kalau jenengan umrah pas kepulangan dari Mekah mau ke Bandara Jeddah, biasanya ada 1 kali city tour mampir ke Museum Al-Amudi. Nah, museum apa itu? Museum yang berisi tentang barang-barang kuno, barang-barang tradisional orang-orang Arab terdahulu. Nah, yang pertama kali bakal panjenengan temui adalah dipandu oleh pemandunya orang Arab tapi bisa bahasa Indonesia. Ya, dia akan memberitahu tentang apa? Qirbah, dari kulit kambing atau kulit sapi yang sudah disamak, ya. Dia dibentuk seperti begini. Nah, jadi ada moncongnya begini. Nah, itu namanya qirbah bahasa Arabnya. Kalau kita bilangnya gerabah, ya. Itu wadah air. Nah, kebetulan di rumahnya Kabsyah ini qirbahnya digantung. Dan memang orang Arab dulu wadah minum qirbah itu digantung, gitu ya. Maka apa yang dilakukan Nabi? Ya, fasyariba qa'iman. Nabi minum sambil berdiri. Kenapa? Ya karena tidak mungkin duduk. Qirbahnya bergantungan kok. Ya, qirbahnya itu digantung. Ya cemana mau duduk kan begitu ya. Berarti Nabi minum sambil berdiri itu karena ada kondisi yang membuat Nabi harus berdiri atau membuat Nabi terpaksa berdiri. Ya. Maka hukum asalnya minum adalah sambil duduk. Kemudian apa yang dilakukan Kabsyah? Faqumtu ila fiha. Maka selesai Nabi minum, aku ambil atau aku dekati qirbah tadi, kemudian faqata'tuhu,
aku potong. Jadi misalnya ini qirbah, ini wadah ujungnya, corongnya begitu ya, corong ceret kalau kita bilang. Nah, Nabi minum dari sini, kan bibir Nabi nempel di situ ya. Oleh Kabsyah ini dipotong. Nah, dipotong. Tas. Diambil. Kenapa? Ada yang tahu? Ngalap berkah, betul. Ya, atau bahasa Arabnya, bahasa akidahnya tabaruk. Ngalap berkah. Sumber keberkahan disebut tabarak. Makanya tabarakallah, tabarakar rahman. Yang diberkahi namanya mubarak. Makanya dodol Kediri namanya tabarak atau mubarak? Ayo, dodol khas Kediri tabarak atau mubarak? Mubarak, yang diberkahi. Tahu dia bahasa Arab ya, ownernya tahu. Karena kalau disebut tabarak nggak boleh, itu hanya milik Allah, sumber keberkahan. Tapi kalau mubarak, yang diberkahi insyaallah. Ya, jadi ngalap berkah ya Kabsyah dengan ludah Nabi yang menempel di ujung qirbah tadi. Dan ini dibolehkan ya. Jadi bekas Nabi, keringat beliau, ludah beliau itu semua mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ingat, hal ini hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun hanya ketika beliau masih hidup. Ya. Jadi tidak perlu jenengan berebut bekas minum teh saya. Ya, air mineral. Kalau teh dan minuman saja tak patut, padahal dia minuman yang halal, apalagi rokok, memperebutkan batang rokok bekas sebatan kiai. Nah, gitu. Wah, ini rokok bekas kiai nih, mubarak, mubarak. Nah, ini jelas menyimpang. Ya, secara akidah dia menyimpang, secara zat dia penyakit. Wah, ini kan bergabung dua hal yang buruk, penyimpangan akidah sama sumber penyakit. Khair. Kemudian hadis 213 sama dengan sebelumnya tentang Nabi minum 3 kali. Kita skip hadis 214. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sulaim. Anas bin Malik bercerita, Nabi pernah datang ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapanya Anas bin Malik? Ini kan Anas dicerita bahwa Nabi pernah datang ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapanya Anas bin Malik? Ibunya. Ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Ya, jadi dia cerita tentang kedatangan Nabi ke rumah ibunya sendiri. Dan waktu itu di rumah Ummu Sulaim ada qirbatun mu'allaqah, kirbah yang menggantung atau ditempel. Fasyariba min famil qirbah, lalu Nabi minum dari ujung moncong kirbah tadi. Wa huwa qa'im, dan Nabi minum sambil berdiri. Selesai Nabi minum, faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil qirbah, maka Ummu Sulaim ibuku kemudian berdiri dan mendekati ujung kirbah tadi. Faqata'atha, lalu dipotonglah sama ngalap berkah. Ummu Sulaim ini paling semangat ngalap berkah kepada Nabi. Ya, termasuk diantaranya apa? Keringat Nabi. Jadi pernah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang di teras rumahnya Ummu Sulaim. Waktu itu karena siang panas yang luar biasa, sampai menetes keringat Nabi. Ya, ada namanya dipan bambu. Kalau kita bilangnya apa? Lincah. Ya, ya mirip seperti itulah ya. Mirip-mirip gitulah. Nah, keringat Nabi netes tuh dari celah-celahnya. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ditampung. Udah? Kemudian dicampur dengan minyak wangi. Ternyata keringat Nabi lebih wangi daripada minyak wanginya. Masya Allah. Ya, ini kisahnya Ummu Sulaim. Ya. Khair. Selesai sudah bab tentang cara Nabi minum. Sebagai faedah tambahan bahwa dalam prosesi umrah
ada momen di mana kita memang dianjurkan minum sambil berdiri. Ada yang tahu kapan momennya? Dianjurkan minumnya justru sambil berdiri setelah tawaf, betul. Jadi kita tawaf, kemudian di putaran terakhir sampai ke lampu hijau Hajarul Aswad, kita melipir menuju makam Ibrahim, menuju makam Ibrahim. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, kita baca itu. Kemudian menuju makam Ibrahim. Kalau dapat, karena biasanya rame. Kalau nggak dapat ya sudah, melipir ke tempat yang lain. Kita kemudian sholat sunnah, tawaf 2 rakaat. Setelah sholat sunnah, kita berdoa, kemudian kita minum air zam-zam sambil berdiri. Sisa yang kita minum itu kita usapkan ke wajah dan kepala sambil membaca doa ngalap berkah zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa' min kulli da'in. Ya. Nah, itu dianjurkan minum air zam-zam dan dalam keadaan berdiri, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut bab 33 tentang parfumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi ya mencantumkan bab ini sebagai bentuk teladan dari Nabi kita untuk umatnya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu cabang dari keimanan. Satu, suci. Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk wangi. Ya, bersih dan wangi. Bahkan banyak sekali hadis-hadis tentang minyak wangi atau parfum. Dan Nabi SAW paling banyak pakai parfum itu kapan? Momen Nabi pakai parfum dalam jumlah yang paling banyak, mecah rekor. Ada yang tahu? Di miqat. Nah, ya. Jadi sebelum meletakkan niat untuk haji kan mandi, ya kan? Mandi kita. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin mandi di miqat. Ya, biasanya mandinya di hotel, ya kan? Nah, kita mandi di hotel Madinah, kemudian check out. Nah, pas habis mandi itu, ya, Nabi SAW sebelum meletakkan niat untuk labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, beliau pakai minyak wangi dalam jumlah yang sangat banyak. Di kisah Haji Wada, Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, aku melumuri dari mulai kepala sampai kaki. Gimana itu? Kepala sampai kaki dilumuri minyak wangi, wah, sampai-sampai janggut Nabi itu basah dengan minyak wangi. Nah, setelah kering baru Nabi pakai pakaian ihram, sebab kan ihram nggak boleh dikasih minyak wangi, ya. Kalau badan silahkan, nah, ya. Begitu. Ini rekor Nabi pakai parfum dalam jumlah yang paling banyak. Dan inilah satu-satunya pemborosan yang mungkin dibolehkan, boros minyak wangi. Ya, yang lainnya dibenci. Tapi kok boros minyak wangi, fadhal, silahkan. Ya, dalam rangka meneladani Nabi, bukan dalam rangka apa namanya, pamer-pameran, bukan. Jadi dikoleksi tapi nggak dipakai, ya ngapain? Gitu. Saya juga punya banyak parfum. Kenapa? Saya suka. Habis mandi, sebelum tidur, sebelum majelis ilmu, sebelum sholat, ya, mewangikan badan. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad juga menganjurkan, juga berkata bahwa Nabi SAW sangat mencintai parfum. Dan parfum yang beliau pilih adalah parfum yang paling wangi, padahal keringat beliau sendiri sudah wangi. Nah, ini
Beliau yang keringatnya udah wangi aja masih milih parfum yang paling wangi. Lah kita wis keringetnya kecut. Iya. Jangan pula pilih parfum yang ecek-ecek lagi. Iya. Punyalah di antara sekian parfum kita satu yang memang high quality. Ya, yang kita pakai untuk sholat Jumat, majelis ilmu, dan sebelum tidur bersama istri. Ya, yang premiumnya, ya, yang bibit lah ya. Kalau jenengan umrah biasanya pas City Tour Taif itu, City Tour Taif nanti ada mampir ke pabrik penyulingan mawar. Ya, jadi parfumnya dari apa? Dari bunga mawar, masya Allah. Nah, itu sangat bagus juga untuk hadiah istri. Ya. Kemudian dalam muqaddimahnya Syekh Abdul Razak mencantumkan hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa Nabi SAW bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya." 3 urusan dunia yang dijadikan oleh Allah aku mencintainya. 3 urusan dunia yang oleh Allah dijadikan kecintaan kepada Nabi. Padahal Nabi tidak mencintai dunia kecuali 3 ini aja. Apa itu? Yang pertama an-nisa, wanita. Ya, menunjukkan Nabi kita laki-laki normal. Laki-laki ya senangnya karo itu. Kemudian wattibu, dan tib itu wewangian, segala macam bentuk wewangian, yang minyaknya kah, yang parfumnya kah, yang dupanya, ya, tahu dupa Arab kayak arang tuh bentuknya, terus dibakar keluar minyak wangi, ya, keluar apa, aroma wangi. Nah, itu enak banget wanginya ya. Nah, itu segala bentuk wangian. Kemudian yang ketiga, waju'ilat qurrata aini fis shalah, dan dijadikan salat bagiku sebagai penenang jiwa. Ya, penyejuk hati salat. Baik, kita masuk hadis nomor 216 tentang wadah parfum Nabi. An Anas bin Malik an abihi, dari Anas bin Malik dari ayahnya, ia berkata, ini tentu bukan ayah kandungnya tapi ayah sambung, ya, sebab ayah kandung Anas bin Malik itu menolak masuk Islam, ya. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, Anas bin Malik ditalkin oleh ibunya masuk Islam, sang suami malah kabur ke Syam. Kenapa? Karena kecintaannya kepada khamar, dia nggak mau masuk Islam. Berarti ini ayah sambungnya. Ia berkata, "Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatan." Sukkatun, ya, yatatayyabu minha. Nabi punya wadah khusus, sukkah, untuk membawa minyak wangi kemanapun beliau pergi. Sukkah ini adalah wadah kecil untuk parfum. Kalau kita ya wadah berapa mili? 5 mili itu ya, atau 10 mili. Nah, itu yang dijadikan wadah oleh Nabi untuk bawa parfum kemana-mana. Jadi Nabi kalau keluar rumah selalu bawa parfum. Kemudian 217, An Thumamah ibni Abdillah qala, dari Thumamah bin Abdillah ia berkata, kana Anasu ibnu Malikin la yaruddu tiba, bahwa Anas bin Malik enggak pernah nolak kalau dikasih parfum, entah itu dikasih colekannya begitu ya, atau dikasih sak botolnya, ya, sebotol gitu dibagi. Nah, ini Anas bin Malik enggak pernah nolak. Kenapa? Qala Anas berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak hadiah berupa parfum.
Nah, jadi kalau kita pas udah masuk saf salat begitu ya kan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jemaah sebelah ada yang pakai parfum lalu menawarkan kepada kita, ya, maka sunnahnya adalah diterima. Sunnahnya adalah diterima. Tapi ingat, ini sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Karena bisa jadi kita sudah pakai parfum gitu loh. Nah, kalau kita pakai parfum dia yang berbeda dengan kita dan wanginya kontras begitu ya, jadi nggak enak, ya sudah, boleh kita tolak. Atau kita nggak suka dengan aromanya parfum dia, terlalu menyengat mungkin. Kan ada ya parfum yang ciri-ciri parfum yang terlalu menyengat itu biasanya warnanya pekat. Hajar aswad, malaikat subuh, apalagi yang warna-warnanya agak pekat. Nah, itu biasanya wanginya juga pekat. Saya nggak suka. Ya, tapi kalau yang sepuh-sepuh biasanya suka. Kalau saya ampun deh. Ya. Nah, kalau saya wanginya wood senangnya. Yang kayu gaharu gitu ya, yang soft. Nah, kalau orang ngasih kita tajam banget wanginya, kita boleh nolak, enggak apa-apa. Atau kita ada alergi dengan aroma parfum itu. Ya, enggak apa-apa, kita tolak. Namun kalau tidak ada, ya maka lebih ahsannya kita terima. Khair. Hadis 218. An Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu. Ada 3 hal yang tak boleh kau tolak atau tak patut kau tolak. Apa saja itu? Yang pertama, al-wasaid, bantal duduk. Entah itu bantal duduk untuk kita dudukin atau bantal duduk untuk kita sender. Nah, jangan ditolak. Kalau dipinjami atau dikasih orang, jangan ditolak. Di mana kita temui ini? Biasanya resto Arab. Nah, jadi khas resto Arab itu kan makan ada bantal senderan. Ini pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya tentang bersendernya Nabi kepada bantal ya. Masih ingat ya? Nah, itu jangan ditolak kalau dikasih orang atau dipinjami orang atau ditawarkan orang. Kemudian wadduhnu, parfum. Kemudian yang ketiga wallabanu, dan susu. Ya, jadi bantal duduk, parfum dan susu. Selayaknya tidak kita tolak kecuali ada uzur yang kita harus menolaknya. Parfum karena baunya kita kurang suka, susu atau aromanya kita kurang suka. Ya. Kadang ada orang yang suka susu sapi tapi nggak suka susu kambing, ada? Saya termasuk orangnya. Suka susu sapi tapi kurang suka susu kambing. Anehnya saya suka susu onta. Apalagi onta dicampur sama teh Yaman. Jos itu. Namanya Sayyadni. Sayyadni itu susu onta dipakai dicampur teh Yaman dan rempah-rempah. Setengah gelas Anda minum langsung sendawa. Ya, itu menyehatkan sekali ya. Sayyadni namanya. Ya, kalau jenengan mampir gitu di misalnya lagi di Saudi ya, di resto-resto Yaman, bilang Sayyadni. Harganya sekitar 5 rial. Ya, 5 rial. Jangan dirupiahkan ya. Jadi mahal semua nanti. Ya. Baik. Kemudian hadis 219. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tiwur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu. Parfumnya lanang, parfumnya laki-laki itu aromanya tercium, warnanya tak ada. Sebaliknya, wa tibun nisa, parfumnya wanita itu ma zahara launuh, warnanya tampak, wa khafiya rihuh, aromanya tersembunyi. Dari sinilah banyak turunan fikih terkait fikih berhias. Ada satu buku yang sangat bagus tentang membahas tentang fikih berhias. Nah,
buku tersebut bersumber dari hadis ini. Satu hadis ini tapi dijelaskan panjang lebar, Masya Allah. Ringkasnya begini, parfum laki-laki itu apa? Beraroma tapi tidak berwarna. Maksudnya apa? Laki-laki berhias dengan aroma, bukan dengan warna. Maka laki-laki tidak boleh bergincu. Tahu gincu ya? Apa? Lipstick. Itu berwarna. Laki-laki itu perhiasannya apa? Aroma, rih. Ya. Sebaliknya wanita, parfumnya apa? Zahara launuh. Warnanya cetok. Tapi aromanya tersembunyi. Ya, aromanya tersembunyi. Nah, dari sini juga ya terkait dengan parfum wanita. Dikisahkan bahwa sahabat Jabir itu pernah papasan jalan dengan Nabi. Nabi melihat di bagian sini bajunya Jabir ada parfum wanita berwarna kekuningan. Tuh lihat, parfum wanita berwarna kekuningan. Ya. Nabi heran, Jabir, kok ada parfum wanita ini? Kau sudah menikah kah? Kata Jabir, sudah Rasulullah. Dengan siapa? Dengan seorang wanita Ansar. Gadis kah? Oh tidak, janda. Lihat ya, Nabi mengetahui Jabir sudah menikah lewat bekas parfum yang ada warnanya. Nah, jadi menempel di bajunya Jabir. Ya. Tentang ini pula, yakni parfum bagi perempuan, hukum asalnya ketika wanita keluar rumah, ya dia tidak boleh beraroma wangi. Tak boleh. Sebab tanpa wangi pun ketika seorang wanita keluar rumah, ya dia akan memikat para laki-laki. Ya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita keluar rumah, maka syaitan akan mengikutinya. Syaitan akan menghiasi dirinya tampak indah di mata semua laki-laki. Dan hal tersebut akan bertambah-tambah dahsyat jika si wanita pakai parfum. Kita atau jenengan pernah nggak barangkali naik motor gitu kan, seliringan atau dipotong sama mbak-mbak gitu ya kan, wush, numpak NMAX gitu ya, wush, aromanya tuh loh, motor wes hilang, aromanya tinggal. Iki kan kebayang-bayang tatakan omah ya tuh. Ini fitnah, ini bencana. Dan inilah bencana yang pertama kali menghancurkan Bani Israel. Ada 40 fitnah yang menghancurkan Bani Israel. Yang pertama kali gara-gara wanita pakai parfum dan pakai hegel. Dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa dulu ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel. Dia pendek. Lalu dia dibully oleh teman-temannya karena kelewat pendek. Di tengah-tengah kesedihannya dia ngelamun. Lalu ketika dia ngelamun datang syaitan. Makanya nggak boleh ya kebanyakan ngelamun. Syaitan nanti yang datang. Pikiran kosong. Itu syaitan yang datang. Meditasi kan pikiran kosong, syaitan yang datang itu. Dari mana tenang jiwa pakai meditasi, wong syaitan yang datang? Ya. Kalau mau tenang jiwa tuh salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arihna bis shalah," tenangkan jiwa kami dengan salat. Ya. Jadi kosong pikiran itu syaitan yang masuk. Entah syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari bangsa manusia. Ketika wanita yang ngelamun, syaitan datang membisikkan ke dalam jiwanya, menginspirasi dia. Jadi kalau ada orang terinspirasi dari meditasi, nah itu syaitan tuh yang datang kepada dia, bukan malaikat ya. Syaitan datang. Apa kata syaitan? Kalau kau mau tanpa anggun, aku kasih saran. Itu pohon kecil di belakang rumahmu kau tebang.
Kemudian batangnya kau olah menyerupai sepatu. Lalu bagian tumitnya kau kasih kayu tinggi, kayu panjang begitu. Jadi kalau kita bilangnya sepatu high heel, tumit tinggi, hak tinggi. Nah, kalau bahasa Jawanya hegel. Wanita ini kulit terinspirasi. Dia tebanglah pohon di belakang rumah tadi, pohon kecil, lalu dia apa namanya? Dia ukir ya, dia pahat. Nah, menyerupai apa? Sepatu, tapi begini bentuknya. Nah, bagian tumitnya tinggi, bagian depan pun cukup tinggi. Lalu dia pun pakai, dia melihat cermin, weh, dia merasa apa? Anggun, tambah apa? Tinggi. Dia balik badannya, wah. Lalu setan berkata lagi, ya kalau cuman tinggi belum cakep. Ya istilah gini, oke, kau wanita, tinggi itu sudah bagus, tapi belum cukup. Sebab kalau cuma modalnya tinggi, ya bahasa kita tiang listrik juga tinggi, ya kan? Ada satu lagi yang harus kau apa itu? Wangi. Wah, ini wanita tinggi semampai wangi. Apa ora ambruk imane? Gimana caranya? Setan membisikkan ke dalam jiwanya, kau pakai cincin. Nah, batu akinya kau keluarkan, kau angkat, kau isi cekungan itu dengan parfum, kau tutup lagi. Ada? Nanti kalau kau lewat di anak laki-laki yang sedang nongki-nongki, kau buka itu. Nah, lalu kau kibaskan dari dalam baju. Wah, dia pun lakukanlah. Dia keluar rumah dengan sepatu high heelnya. Dia papasan dengan teman-teman yang selama ini membuli dia. Teman-temannya kaget, weh, wes dua kamu saiki. Oh, dia pede. Dia lewat di depan laki-laki yang sedang duduk-duduk di depan gereja, ahli ibadah, laki-laki yang senang ibadah di gereja. Dia lewat, sengaja dia lewat. Laki-laki tadi menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari wanita. Tapi mereka heran, kok ini wanita tinggi semampai begitu ya. Di tengah-tengah itu dia keluarkan jurus mautnya. Dia angkat batu akinya tadi, dia sibakkan parfum dari balik gamisnya. Wes, tinggi semampai, wangi semerbak. Inilah fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israel. Maka wanita tidak dibolehkan keluar rumah dalam keadaan berwangi-wangian. Bagaimana kalau dia di rumah? Ya kalau untuk suaminya, masya Allah, mandi parfum sekalian rapopo. Ya, sabunnya parfum. Ya. Wah, silahkan. Karena untuk suami. Jangan kebalik, untuk suami ambutrasi, untuk suami orang, waduh, ini kebalik. Ya, untuk suaminya minyak goreng, wipol aromanya, ya, baik clean, pahit-pahit lah. Tapi untuk laki orang dia keluar rumah, masya Allah, versi terbaik dari dirinya dia persembahkan. Maka jangan heran banyak terjadi perselingkuhan, terutama di kantor, antara karyawan dan karyawati. Ya, dan ini menjadi satu bahasan saya di salah satu buku karya saya, seri ke-11 tentang kenakalan suami. Ya. InsyaAllah ada kajian muslimahnya kita bahas nanti di Masjid Syuhada, bahas buku itu. Sudah pernah kita bahas juga di Masjid Agung Bantul. Ya, InsyaAllah akan kita bahas lagi Masjid Syuhada, khusus muslimah tapi ya, khusus muslimah. Makanya Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, ayyuma imra'atin asabat bikhuran atau bakhuran, muslimah manapun yang terkena bukhur. Nah ini saya berkata kayak menyan itu loh, menyan wangi itu. Lihat ya, kata Nabi apa? Wanita manapun yang terkena asap bukhur lalu dia jadi wangi, padahal dia wanita nggak pakai minyak wangi, tapi jadi wangi gara-gara kena asap bukhur. Kata Nabi apa? La tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Jangan sampai ikut sholat bersama kami.
Padahal wanita tadi sengaja nggak pakai parfumnya, nggak sengaja, dia hanya terkena apa? Asap bukhur yang wangi itu, dia kena jadi wangi. Kata Nabi, jangan ikut sholat bersama kami. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi itu laki-laki yang sholat itu laki-laki soleh atau laki-laki salah? Laki-laki soleh. Di belakang Nabi ada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi Nabi kata apa? Hai kalian wanita, kalau kalian terkena aroma bukhur, jangan masuk ke masjid kami, jangan ikut sholat bersama kami. Padahal seandainya pun wanita itu masuk sholat dengan kena wewangian bukhur, kan yang di situ laki-laki soleh semua, tapi Nabi larang. Apalagi kalau laki-lakinya kayak kita begini, apa kata Nabi? Itulah sebab kenapa saya katakan sekali lagi, di dunia perkantoran lah paling banyak terjadi perselingkuhan. Karena apa? Karena si wanitanya, masya Allah, berhiasnya, wanginya, ya. Sementara si laki-laki tadi di rumah mendapati istrinya ya kaya ngono. Di kantor dapat, wis, bidadari yang turun, ya, dari kahyangan. Ini banyak musibah agama terjadi gara-gara hal yang seperti ini. Khair, hadis 220. Hadisnya sama dengan yang sebelumnya ya, tentang parfum wanita. Kemudian 221. An Abu Uthman An-Nahdi qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza u'tiya ahadukumur raihan, jika salah satu di antara kalian diberi raihan. Nah, nih raihan, segala bentuk wewangian. Meskipun secara bahasa raihan itu wewangian dari kayu, gaharu, disebut dengan raihan. Namun bukan berarti membatasi hanya dari itu saja. Artinya dari raihan di sini semua bentuk minyak wangi. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian dikasih raihan, fala yarudduh, jangan tolak. Fa innahu kharaja minal jannah, karena parfum itu berasal dari surga. Status hadis ini dhaif. Sebab di dalam hadis ini terdapat perawi yang bernama Hanan, dan Hanan ini majhul, ya, tidak dikenal di kalangan para perawi hadis. Meskipun ya secara makna dia tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, terutama tentang aroma surga. Sebab kenikmatan surga yang pertama kali kita nikmati itu apanya? Aromanya. Jadi sebelum melihat langsung surga, aromanya dulu yang Allah kasih. Bahkan aroma surga sudah Allah kasih sejak kapan? Mungkin gak di dunia orang mencium aroma surga? Ayo, mungkin gak? Di dunia orang mencium aroma surga ada gak kemungkinannya? Ada? Kapan itu terjadi? Ketika syuhada sakratul maut. Keistimewaannya para syuhada, ya. Jadi para syuhada yang ikhlas karena Allah berjihad, bukan fanatisme golongan dan bangsa semata-mata mengharap pahala dari Allah. Bahkan sebelum dia perang pun, karena ketulusan niatnya, sudah Allah kirimkan kepada aroma surga. Sebagaimana ketika perang Badar, ya, ada seorang sahabat yang makan kurma, lalu Nabi kata, barang siapa yang mencampakkan tubuhnya ke perang Badar ini lalu wafat, masuk surga langsung tanpa hisab. Dia kata, bakhin, keren banget. Dia campakkan kurmanya. Kenapa? Kata dia, aku sudah mencium aroma surga tuh. Di dunia bisa, di alam barzakh bisa. Ruhnya orang mukmin mencium aroma
surga. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.